Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dulin Cerumbiak, jurusan Administrasi Publik. Saya akan mereview tugas jurnal yang terkait sistem AP dan model ekologi administrasi publik di Indonesia. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas, perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi di antara kedua. Di saat sistem administrasi negara menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang fundamental, maka reproduksi dan revitalitas kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance. Sistem administrasi negara Republik Indonesia secara luas memiliki arti luas sistem penyelenggaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah Pancasila konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, operasional, RPMJ nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan konsep dasar sistem dan paradigma administrasi? Apa yang dimaksud dengan model struktur fungsi negara? Apa yang dimaksud dengan reinventing government? Apa yang dimaksud dengan reformasi administrasi publik dan model SANRI? Apa yang dimaksud dengan model governance? Tujuan masalah untuk mengetahui konsep dasar sistem dan paradigma administrasi, untuk mengetahui model struktur fungsi negara, untuk mengetahui inventive government, untuk mengetahui reformasi administrasi publik dan model SANRI, untuk mengetahui model governance. Konsep dasar sistem negara. Makna sistem administrasi negara. Pengertian sistem administrasi negara merupakan suatu sistem sehingga teori sistem menjadi bagian penting dalam kajian dan terapan administrasi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pengertian sistem juga dikemukakan oleh pemuji, yaitu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Adapun mengemukakan bahwa sistem adalah jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. Ciri-ciri sistem yaitu sebagai berikut. Bersifat terbuka dan berinteraksi dengan lingkungannya, terdiri atas dua atau lebih subsistem, adanya saling tergantung antara subsistem, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, melakukan kegiatan transformasi, bersifat entropik, memiliki regulasi hierarkir, dan referensiasi. Pengertian negara. Negara adalah persekutuan keluarga dan desa untuk memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Mengemukakan bahwa negara adalah daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menurut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undang melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Hakikat dan ciri administrasi negara. Administrasi negara seiring disebut sebagai administrasi publik. Terjemahannya dari public administration. Jika kata publik diterjemahkan sebagai negara, administrasi negara akan terasa serba dominasi kekuasaan negara. Demikian juga jika terjemahkan sebagai masyarakat, administrasi negara akan berkonotasi pada kebebasan yang liberalitis. Unsur-unsur sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara mengandung unsur-unsur tertentu seperti lazimnya suatu sistem, yaitu sebagai berikut. Nilai yang mencakup landasan, falsafah, cita-cita, dan tujuan negara. Struktur menggambarkan keberhasilan lembaga-lembaga negara lain. Proses perubahan kegiatan dan saling berhubungan antar lembaga yang ada dalam negara dalam mewujudkan tujuan berbangsa yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan organisasi, tentunya seluruh rakyat sebagai pemilik keseluruhan negara. Paradigma administrasi negara. Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma adalah corak pikir seseorang atau kelompok orang. Sebagaimana dikemukakan Robert, bahwa standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus. Fokus mempersoalkan kajian atau cara memecahkan persoalan 19, adapun lokus mempersoalkan lokasi atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan dua kategori disiplin tersebut. Hanya Henry mengungkapkan adanya 5 paradigma dalam administrasi negara, yaitu sebagai berikut. Paradigma lebih dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi negara. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi. Tokohnya adalah administrasi sebagai fokus administrasi negara yang dituangkan dalam planning, organizing, staffing, dan directing yang bersifat universal. Yang ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Yang keempat, paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Yang kelima, paradigma administrasi negara. Beberapa aliran dalam administrasi negara yang dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu aliran proses administrasi, aliran perilaku administrasi manusia, aliran analisis birokrasi, dan aliran sistem sosial. Aliran sistem administrasi yang holistik, aliran pengambilan keputusan, aliran matematik, dan aliran empiris, aliran proses administrasi. Paradigma administrasi negara sesuai dengan tahapan pengembangan administrasi negara, yaitu sentralisasi administrasi, memusatkan perhatian pada menciptakan administrasi proporsional dalam rangka memperkuat pemerintah untuk mencapai tingkat efisiensi, menghindarkan dari skandal politik dan spoil system. Model struktur dan fungsi negara. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bahasa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politika. Di bawah adalah perbedaan struktur pemerintahan Indonesia sebelum
Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan setelah Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, perbedaan mendasar adalah kedudukan MPR yang bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum Amandemen: DPR, Presiden, BPK, DPA, MA, BPK, MPR, DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA. Tugas fungsi pimpinan lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR merupakan lembaga negara, bukan lagi lembaga tertinggi setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memperhatikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan sesuai undang-undang. Hak dan kewajiban anggota MPR dalam menjalankan tugas, wewenang hak anggota DPR. Mengusulkan perubahan pasal undang-undang. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif. Kewajiban anggota MPR: mengamalkan Pancasila, menjalankan Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjaga keutuhan NKRI dan kekurangan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan, menjelaskan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Wewenang DPR: membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan barang negara, mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Hak-hak anggota DPR: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan: menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai undang-undang, berhak mengusulkan rencana undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh undang-undang dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturan dengan seluruhnya serta memperbaiki kepada nusa dan bangsa. Memberi gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dengan pengaturan BPK dalam undang-undang.
Komisi Yudisial pasal 24 ayat 3 dan pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah yang katalis. Konsep yang pertama ini maksudnya ialah mengarahkan ketimbang menggayu melaksanakan. Pemerintah harus tegas membedakan antara siapa pemerintah yang semestinya mengarahkan dan sistem yang semestinya melaksanakan. Pemerintah milik rakyat. Prinsip ini maksudnya ialah memberdayakan atau memberi wewenang ketimbang melayani. Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu memberdayakan rakyatnya. Prinsip ketiga, pemerintah yang dengan cara menyutikan persaingan dalam pemberian pelayanan. Suatu pelayanan yang kompetitif dianggap suatu hal yang sehat. Strategi inti ini menentukan tujuan sebuah sistem dan organisasi publik. Jika sebuah organisasi tidak mempunyai tujuan yang jelas atau mempunyai tujuan yang banyak atau saling bertentangan, maka organisasi itu tidak akan mencapai kinerja yang tinggi. Sterin, paradigma tradisional tentang birokrasi pemerintahan masyarakat bahwa birokrasi pemerintahan ibarat sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga negara dan masyarakat dari bencana banjir, ekonomi maupun politik. Reformasi administrasi negara merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan negara. Reformasi administrasi negara merupakan gerakan untuk menjadikan administrasi negara sebagai instrumen yang selalu meningkat ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan dan tuntunan realisasi aspirasi masyarakat. Reformasi pertama, perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional dan global mendorong timbulnya reformasi pertama yang dilakukan pada zaman pemerintahan Soekarno. Kedua, dilakukan pada zaman pemerintah Soeharto, dorongan untuk membangun bangsa dan negara dengan menyelenggarakan pemerintahan yang stabil, kuat, dan sentralitis, dan keinginan untuk menata kelembagaan dan sistem administrasi negara yang mendukung upaya pembangunan yang terarah yang merupakan prioritas bagi pemerintahan. Lembaga-lembaga negara dalam sistem administrasi Republik Indonesia. Sistem administrasi negara Republik Indonesia (SANSRI) adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan segala kemampuan aparatur negara serta dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas di negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan Undang-Undang tahun 1945. Keterkaitan good governance dengan OTDA dan perencanaan strategis. Keterkaitan good governance dengan perencanaan strategis sebagai suatu proyek sosial harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara sehingga terjalin
interkoneksitas antara sektor-sektor yang merangkai governance. Reformasi ini mencakup adanya keleluasaan dalam pengurusan keuangan negara, khususnya lebih terasa bagi pemerintahan. Keterkaitan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini dapat menjamin segera terwujudnya local governance karena pelaksanaan otonomi daerah memiliki politik dan moral yang lebih kuat. Kesimpulan, administrasi negara merupakan suatu sistem sehingga teori sistem menjadi bagian penting dalam kajian dan terapan administrasi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pengertian sistem juga dikemukakan oleh Pamuji, yaitu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Saran, kami harap semoga dengan adanya penyusunan makalah ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak pembaca, terutama kami sebagai penyusun, dan tidak lupa kami mengharapkan masukan kritik maupun sarana yang sifatnya membangun guna menyempurnakan penyusunan makalah kami. Selanjutnya, akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.